Menurut saya, Spider-Man Brand New Day bukan sekedar memperkenalkan Jean Grey, tapi film ini sedang membangun fondasi awal lahirnya X-Men di MCU. Bahkan bisa saya bilang, ini adalah versi Year Zero untuk X-Men. Karena kalau Charles Xavier benar-benar sudah mendirikan sekolah mutant sejak puluhan tahun yang lalu di mana mereka ketika New York diserang oleh Chitauri? Di mana mereka ketika Thanos menghapus setengah populasi alam semesta? Di mana mereka ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar? Akan susah menjelaskan keberadaan mereka kalau mereka memang sudah aktif selama puluhan tahun lamanya, sama seperti di komik. Justru akan lebih masuk akal ketika Marvel akhirnya memulai semuanya sekarang. Artinya, Jean Grey yang kita lihat di Spider-Man Brand New Day adalah salah satu mutant generasi pertama yang mulai muncul secara terbuka di timeline utama MCU. Dan kalau Jean sudah ada, maka secara logika, mutant lain kemungkinan juga sudah mulai bermunculan. Scott Summers mungkin juga sudah ada, Ororo Monroe mungkin juga sudah ada, bahkan Charles Xavier sendiri mungkin juga sudah ada. Tapi bukan Charles Xavier yang sudah tua seperti yang selama ini kita kenal dalam film-film X-Men Fox, atau yang bakal muncul di Avengers Doomsday nanti. Bisa saja Charles Xavier di MCU adalah versi yang jauh lebih muda, dan bahkan mungkin belum mendirikan Xavier School for Gifted Youngster. Dia masih mengumpulkan para mutant satu persatu sampai akhirnya membentuk tim X-Men pertama beberapa tahun yang akan datang. Apalagi sudah dikonfirmasi bahwa film X-Men versi reboot sedang dikerjakan dan akan disutradarai oleh Jack Schreier. Film tersebut akan merecast semua pemeran X-Men yang pernah kita kenal. Dan Spider-Man Brand New Day bukan hanya menjadi debut untuk Jean Grey, tapi juga menjadi bab pertama sejarah X-Men di MCU. Itu berarti ketika X-Men akhirnya benar-benar terbentuk, kemungkinan besar kita tidak akan melihat versi First Class tahun 1960-an sama seperti di komik atau di film-filmnya Fox. Kita justru akan melihat First Class versi MCU yang lahir di era modern. Mungkin di akhir dekade atau mungkin di awal tahun 2030-an. Sebuah tim yang dibentuk di depan mata kita bukan tim yang sudah puluhan tahun beroperasi di balik layar.